Kita kan ditanya siapa yang bikin rencana untuk kabur, siapa? Semua diam. Akhirnya dorang Pak polisi juga keras masuk ambil selang, pukul semua dulu, tak. Kalau kalian tidak mau kasih tahu siapa yang bikin rencana, saya hantam lagi kalian. Nah, akhirnya semua, daripada kita dihantam lagi, akhirnya jujur, Pak itu yang sana yang bikin rencana. Selamat datang Bung Rio. Selamat datang di sebuah podcast kami. Saya cukup senang Bung Rio. Bung Rio ini teman saya, teman karib saya lama, dan kita mungkin kurang lebih hampir 10 tahun baru kita jumpa lagi karena Bung Rio melanjutkan kuliah pada saat itu dan saya juga melanjutkan perjuangan saya. Oke Bung Rio, sekarang apa kabar ini? Ya puji Tuhan, sehat selalu. Sehat. Ini, sampai sekarang ini masih bertemu itu semua karena yang di atas. Luar biasa. Saya lihat ini Bung Rio sudah insaf sudah ya lebih insaf, lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Amin. Terus aktivitas sekarang apa Bung Rio? Aktivitas sehari-hari ya namanya kan kita mencari serabutan. Jadi, apapun pekerjaannya tetap saya kerjakan halal atau yang perlu. Oke, Bung Rio. Bung Rio ini mantan narapidana ya. Mantan baru selesai saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dulunya kasusnya kasus jambret ya? Ya, benar. Di Timika. Betul. Oke, Bung Rio, itu kalian berapa orang waktu melakukan jambret Timika? Waktu melakukan kegiatan itu kita ada 4 orang anggota. 4 anggota. Terus ceritanya bagaimana tuh Bung Rio sampai Bung Rio dan teman-teman itu punya niat untuk melakukan jambret pada saat itu di Timika? Ini sih cerita dari kisah pertama ini. Oke. Waktu itu masih SMA kelas 3 pas kelulusan. Terus namanya kan mau acara kelulusan pasti dirayakan. Iya benar. Jadi kita miras, minuman keras, kita duduk bareng di tempat kayak namanya mabes. Iya, mabes. Namanya kan dulu geng-geng gitu. Iya. Duduk di situ kita berempat sambil miras, minum dengan teman. Ada anak Makassar juga, Nepal. Tatonya itu satu badan lah, dari tangan turun sampai ke bawah. Kemudian cerita gara-gara pengaruh alkohol tingkat dewa. Jadi dia bilang begini, kamu mau tidak kita jalan cari uang? Cari uang di jalan. Saya bilang kalau cari uang boleh kita mainkan, yang penting. Maksudnya kan saya tidak tahu apa maksudnya cari uang dengan cara apa begitu. Kalau kita cari uang ya bisa. Tapi ada dia punya ini kayak semacam strategi untuk dapatkan. Terus. Jadi setelah itu saya dengar kayak apa yang dia maksud. Kok bisa jago bawa motor toh? Saya bilang kalau bawa motor dengan saya punya motor saya sudah kuasai betul. Dan saya jangan ragukan. Jadi pas setelah kita berbincang maksud untuk mencari itu, dia bilang oke sudah kita jalan gas. Jadi kita keluar, kita 2 orang dulu, yang 2 ini lagi nunggu di dalam. Jadi ketika kita keluar saya starter motor, saya bilang saya belum tahu nih maksudnya apa. Jadi starter motor jalan, langsung di atas motor dia cerita.
Ah. Dia bilang kita pergi, kita jalan. Ah. Jalan. Kita cari cewek yang pakai tas. Pakai tas. Tas tenteng-tenteng. Tas tentengan gitu di samping. Nanti yang bawa motor, saya yang ini tarik. Kalau sudah ada di saya, saya kode gas, cabut, balap. Jadi dia punya strategi kayak gitu. Oh iya, oke. Saya juga pengaruhnya dalam minuman ini dan saya juga. Oke, dari awal Bung Rio dan teman-teman melakukan jamret itu, terus hasilnya bagaimana? Digunakan untuk apa? Hasilnya pertama kali kita melakukan hal yang goblok itu. Iya. Hasilnya kita gunakan pakai beli miras lagi. Pakai hal-hal yang negatif juga ya. Gitu. Oke. Berapa kali melakukan aksi itu pada waktu itu? Semenjak jalan pertama saya juga tergiur dan kita jalankan kegiatan itu sekitar 4-5 kali lah. 4-5 kali. Baru kita ditangkap. Oke, kalian jalani hal itu 4-5 kali. Awal terkesan kalian melakukan itu, ada ketagihan atau bagaimana? Awal jamret. Jadi kita jamret. Langsung ketagihan. Ketagihan langsung ya. Mau jamret lagi begitu. Lakukan sampai berkali-kali kayak gitu. Oke. Yang kalau terus kalian jamret begitu, ada nggak sampai korban tuh jatuh dengan motor? Ada. Terus di pikiran kalian bagaimana ketika melihat, waduh korban jatuh? Ada rasa bagaimana begitu? Kalau yang saya rasakan waktu itu sangat terpukul. Terus terang sangat terpukul. Tapi mau bagaimana lagi? Jadi harus tetap jalani saja begitu karena kebutuhan. Bukan untuk kita harus jalani saja gitu. Bukan. Kejadian yang pas yang tadi ngomongkan, itu saya sempat bawa motor itu kayak keadaan linglung. Oh, kalian mabuk juga? Mabuk baru. Itu kan ditarik, dipegang. Cuman dia tarik itu tas, kemudian tarik-tarikan. Kok dia jatuh begitu kalian merasa kasihan tidak? Kalau saya terpukul sekali. Tapi terpukul kenapa bikin terus? Sampai 4 kali itu. Itu kejadian yang membuat kita sampai tertahan. Itu di Blibis kejadiannya. Itu kenapa? Pas tarik-tarikan gitu. Dia jatuh. Kemudian saya bawa motor juga, kan sempat lihat ke belakang. Jadi kayak pikiran kasihan terpukul itu ada. Akhirnya saya bawa motor juga linglung. Linglung saat tidak ini sengaja saya bikin motor ini akhirnya kedua slide di trotoar. Trotoar sebelah. Ada di situlah. Akhirnya ada orang yang lewat. Tahan kalian. Tapi nggak terjadi kayak pukul memukul keroyok gitu kan. Cuman berdebat sebentar. Dia kabur. Saya juga kabur tapi motor tinggal. Dari situlah. Dilacak motornya siapa? Motornya siapa? Itu. Oke, saya bingung nih begini. Kalian jamret punya rasa kasihan, tapi kenapa menjamret? Di situ pertama kali tidak ada rasa kasihan itu ketika korban tidak ada yang jatuh saat kita melakukan tindakan itu. Jadi ketika melakukan tindakan pernah jatuh satu kali. Yang terakhir. Iya, dan itu tertangkap. Oh begitu. Terus tertangkap, diproses di polisi. Ditangkap. Cari sama Intel karena motor ditahan. Akhirnya tahu rumah, tanya ini motor tahu tidak. Akhirnya dari situ dikasih tahu. Akhirnya Intel ke rumah, ketok pintu. Itu lagi sementara saya nonton. Tapi saya juga pikiran motor ditahan,
Terus kalian ditangkap, kamu ditangkap. Terus kamu melapor ke teman-teman lain. Maaf saya putuskan. Iya ya. Jadi intel ketuk pintu, ketuk itu saya sempat lihat dari jendela. Kok baju jaket banyak, jaket hitam, sekitar 3 orang. Dalam hati ini saya buka pintu, tidak buka pintu, tapi refleks dari tangan, pikiran ke tangan langsung harus jalan. Buka. Tak, saya buka pintu langsung tak, dorong. Dia bilang, mana baju tadi yang kau pakai? Baju yang kau pakai mana? Yang kau waktu lakukan ini mana? Jadi saya angkat ke dalam, kasih keluar, dia bilang, ikut. Nah, jadi sudah dibawa ke kantor polisi. Oke, terus kalian berapa orang yang ditangkap? Kita 3 orang. Satunya lari. Oke. Terus ketika kalian sudah di kantor polisi diproses, terus kalian dibawa ke di polisi diproses, terus kalian dapat ini enggak kegiatan efek jerah begitu, perlakuan begitu supaya kalian kapok dari mungkin di lapas atau di tahanan kepolisian seperti itu? Ada. Itu lu bilang perbuatan yang mesti harus kita dapat dengan apa yang kita lakukan. Di dalam itu kita disiksa. Sesuai dengan itu sudah perbuatan kita. Tapi saya juga merasa bahwa ini sudah saya harus pantasnya menerima siksaan ini dengan kelakuan yang saya buat. Jadi dibikin begitu supaya kalian jerah ya. Jerah. Ini tangan-tangan ini. Iya. Sampai dijepit pakai kursi. Kemudian teman yang naik ke atas, teman yang ini nih naik ke atas, lompat. Tak. Temanmu lompat injak tangan. Gantian kayak gitu. Gantian. Bagaimana? Jadi dua kepala kursi kayu besi ini ditaruh 2 tangan di kakinya. Tak. Jadi teman naik ke atas, suruh lompat. Tak. Lumayan terasanya. Bagaimana Pak kalau macam memikirkan rasanya itu juga. Di situ kalian efek jerah. Ya, jerah langsung kayak timbul penyesalan yang sangat luar biasa kalian, dalam hidup. Kalian bagaimana kenapa bisa begitu? Bagaimana kalian push up dengan kepala? Itu kedua itu penderitaan yang cukup lumayan juga. itu ya. Ada pernah kejadian hujan di dalam. Kemudian dorang sudah bikin kayak diskusi begitu di dalam mau kabur. Jadi itu pas hujan deras. Orang ketemu tidak tahu besi apa di bawah tempat itu kan masih papan ini terus di bawah ini ada besi, tidak tahu itu besi apa, dong bisa dapat dari siapa yang taruh. Jadi pas hujan deras, orang pakai besi itu untuk kamu juga rencana lari? Kalau saya enggak. Saya santai saja, cuman yang di dalam ini kan. Oh, yang teman-teman lain. Terus ketahuan begitu. Akhirnya ketahuan karena terus kalian semua disiksa. Papan yang jatuh ini bunyinya juga cukup besar. Terus kalian disiksa. Jadi yang hari malam itu piket tahu ini kenapa nih bunyinya. Padahal hujan deras tapi papannya bunyi jatuh juga agak deras, lebih keras daripada hujan. Akhirnya ngecek ke belakang, oh ternyata ini ada yang mau kabur. Sudah akhirnya kita langsung disiksa, ini sikap tobat. Iya, itu seperti apa? Kepala di bawah. Tangan begini, kemudian kaki di atas, pantat di atas. Jadi jadi dia ini ya L gitu ya. Jadi kerikil-kerikil yang di bawah, itu kepala ini sampai kerikil masuk di dalam. Tapi itu bikin kalian tobat betul. Sangat. Dan tidak akan mau kembali lagi. Nah terus yang bikin rencana kabur nih, kita kan ditanya siapa yang bikin rencana untuk kabur, siapa? Semua diam. Akhirnya dorang polisi juga keras masuk ambil selang, pukul semua dulu, tak. Kalau kalian tidak mau kasih tahu siapa yang bikin rencana, saya hantam lagi kalian. Akhirnya semua
daripada kita dihantam lagi, akhirnya jujur Pak itu yang sana, yang bikin rencana. Kau tahu Bung, dia disiksa itu telanjang bulat, dibuka semua bajunya, celananya, terus tangannya diikat pakai tali tisi, di tali besi, terus dicambuk dari atas sampai ke bawah. Tapi kita juga sementara sikap tobat. Oke, kalian setelah dari situ digembleng, kalian ke lapas ya? Belum, ke 32 dulu. Iya, maksudnya setelah dari 32 kalian langsung ke lapas ya? Iya. Di lapas bagaimana, kalian dapat pukul lagi kah dari teman-teman di sana? Kalau sudah sesampai di sana, tidak ya? Iya. Diperlakukan baik saja ya? Diterima dengan baik-baik. Kayak semacam sudah ada yang kenal kayak gitu di dalam sebelumnya. Kita berteman dari luar, mungkin orang masuk duluan, akhirnya kenal sama kita. Terus bagaimana waktu ditahu kamu Jamret ini, waktu ditangkap orang tua tahu? Keluarga. Kan kejadian ditangkapnya waktu itu di rumah. Oh, orang keluarga tahu dan kaget pasti ya, anak saya kok seperti ini. Kaget sekali. Karena saya tahu Bung Rio punya latar belakang keluarga tuh orang keluarga baik-baik dan ya cukup terpandang lah itu. Dan saya juga kaget. Tidak sangka-sangka. Iya, tidak sangka-sangka kayak begini. Itu kayaknya karena pengaruh pergaulan saja ya. Iya, keduanya alkohol. Alkohol gitu. Terus kerasnya. Terus sudah bebas berapa tahun ini dari lapas? Waktu ditahan di... Kalian ini jalani berapa lama di lapas? 2 tahun. 2 tahun. Terus sudah bebas ya? Iya. Sudah bebas, terus sekarang bagaimana aktivitas apa? Masih melakukan begitulah? Masih tidak? Masih jamret. Begal. Gak bercanda. Tidak ya? Kita ngapain kita cari yang haram kalau ada yang halal kayak gitu. Dan kita juga harus jaga pergaulan, terus kontrol saat kita miras. Apalagi kan kita dulu kan masih belum terlalu pikirannya agak dewasa, jadi makanya setiap kali miras jadi kontrol. Bung Rio menjalani hukuman itu dengan sepenuh hati karena merasa bahwa ini perbuatan yang harus saya tanggung jawabkan ya. Jadi jalaninya santai saja begitu, ikhlas toh? Dengan ikhlas karena itu, dan intinya sekarang sudah sangat berubah ya, sudah tidak ini hal-hal negatif lain lagi, sudah tidak ya, seperti itu. Terus kegiatan kalau di lapas seperti apa waktu di dalam? Waktu di dalam ya lumayan. Selama 2 tahun ketemu dengan napi-napi narapidana yang kasus-kasus juga luar biasa. Ada yang pembunuhan, ada yang kasus mutilasi. Tapi memang pertama dengar takut. Ada. Tapi ketika berbincang ngobrol, ternyata mereka baik orangnya. Dan rata-rata sudah menyadari kesalahan. Mungkin karena insaf, penyesalan. Terus kegiatan apa yang dilakukan di dalam waktu itu? Kan di dalam itu ada dibangun sebuah gereja, terus di depannya musola. Jadi ada pembinaan dari petugas juga, ibadah ada, olahraga ada lapangan. Jadi semuanya berjalan dengan apa adanya di dalam kayak gitu. Jadi pergaulan itu ternyata itu mempengaruhi juga ya. Contoh ini, kalian 3 orang nakal, terus saya nih yang baik-baik. Ketika saya bergaul dengan kalian, pasti terbawa itu ya? Sangat ya. Pergaulan bisa membawa kita juga. Kalau macam kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Begitupun sebaliknya. Benar-benar ya. Hanya pada saat itu Bung Rio berada pada tempat yang ini. Kenapa tidak ada niat waktu itu? Jamret cuma 1 kali sudah saya berhenti. Kenapa ini sampai bisa ulang itu? Ya namanya kita kan rasa untuk Ada tidak macam sok-sokan
bangga-banggaan kepada teman-teman lain. Pada saat itu kan baru lulus SMA itu. Ada enggak rasa saya pernah melakukan ini loh, saya melakukan ini loh, berhasil loh gitu. Ada seperti itu tidak kepada geng-geng lain? Ada, namanya kan pokoknya kayak gini. Dulu kan anak-anak muda, masih geng-gengan gitu kan. Intinya itu nakal saja yang diceritain. Nakal saja yang diceritakan. Dibanggain. Nah, jadi ketika melakukan satu kegiatan yang negatif, itu suatu kebanggaan. Diceritain dan suatu kebanggaan buat mereka atau pribadi sendiri. Maksudnya tersendiri kayak gitu. Seperti itu ya. Terus kita ketika keluar dari lapas, ketemu teman-teman yang lain, bagaimana perasaannya? Teman-teman geng-geng lain bagaimana? Kamu rasa malu apa tidak percaya diri kepada kompleks lingkungan atau bagaimana? Atau biasa saja? Kalau itu tidak biasa. Ketika masuk ke geng-geng ini, dorang malah segan. Itu yang saya ranya juga. Iya. Dorang malah segan. Pokoknya setiap datang hormat kayak gitulah. Iya. Namanya ya setiap geng itu pasti di situ anak-anak yang kalau pergaulannya baik, kalau pergaulan bisa baliknya kayak gitu. Jadi kalau macam kita datang di sini, orang juga biasa juga kayak gitu. Waktu kalian jambret itu targetnya laki-laki juga atau perempuan saja? Ada laki-laki satu pernah. Pernah juga. Itu kalian kalau mau main jambret itu melihat dari sisi apa untuk target orang ini jambret? Contoh saya nih mau keluar dengan motor ini, mau jambretnya bagaimana supaya kalian punya hasil pengamatan, kalian punya hasil survei di jalan bahwa target kalian yang patut di jambret ini seperti apa? Targetnya tuh ya pokoknya kita lihat. Kalau macam dia keluar terus bawa sesuatu yang berharga kayak gitu. Oke, mereka katakanlah tasnya di luar. Iya. Yang kedua apa? Selain tas di luar, dia sendiri. Ada pernah 2 orang juga. Oh, enggak masalah. Tapi jangan, kalau menurut Bung Rio apa yang jadi sasaran untuk dijambret? Atau jalan saja nanti pas lihat ini sudah begitu saja. Betul. Instingnya ke situ. Iya. Enggak lihat ini dan jalan-jalankan saja gitu. Nanti pas dapat lihat baru. Oke, kalau cewek nih keluar, tasnya dia simpan di bagasi, kalian jambret dia tidak? Kalau itu gak bisa. Iya. Jadi mesti dilihat. Jadi kita jalan kalau macam nggak ada dia pegang tas, oke, kita lanjut cari lagi gitu, putar. Gitu. Oke, kalian beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau masalah itu pokoknya dalam keadaan mabuk ya, goyang begitu ya. Iya, baru kita jalankan aksi. Jalan. Itu. Tidak tentu pagi, siang, sore, malam tidak tentu. Tidak tentu. Pokoknya siang juga. Malam. Pokoknya hati mood untuk melakukan itu baru jalan. Biar pagi siang begitu ya. Iya. Minum dari malam sampai pagi. Terus hati juga pengen. Oke. Untuk ini teman ajak, saya kan joki, jadi ya otomatis. Kamu selama main jambret kamu joki. Iya, joki. Teman yang narik. Iya. Oke, kalian waktu jambret nih dari sekian orang itu ada berapa jumlah yang besar yang kalian temukan? Berapa nilainya? Pertama yang paling besar itu kita ketemu HP Apple. Kira-kira berapa lah pada saat itu? Dengan uang di dalam sekitar 7 jutaan. Oh, besar ya. Emas di dalam kalung. Tapi memang kalian sudah target. HP. Memang kalian sudah target. Memang kalian sudah target itu orang itu. Itu tanpa kita pikirkan juga kalau ada barang-barang itu di dalam ya. Oke. Ketika kalian menjambret, kalian kan sampai di lokasi langsung bagi hasil nih barang-barang jambret. Terus KTP, SIM,
barang-barang itu kalian kemanakan? Kalian kan tidak butuh ATM-ATM-nya. Kalian buang kemana? Itu pas kejadian itu kita ambil semua barang yang berharga, yang nggak berharga lah kita buang. Entah kita lewat di jalan yang hutan buang semua di situ. Kenapa kalian tidak buang di depan-depan toko saja? Supaya kan orang mudah temui untuk kasih kembali ke orangnya. Namanya kan begini, kita kan masih pikiran panik juga, labil. Pikiran labil. Kemudian apa yang kita dapat ya sudah, itu keuntungan buat kita, yang tidak keuntungan ya kita buang aja. Buang ke hutan-hutan, rumput-rumput kayak begitulah. Masih ombang ambing, masih muda. Seperti itu ya. Tapi Bung Rio menyesal dengan semua itu. Sangat ya. Dan tidak akan pernah terulang lagi. Ya kalau mau bilang terulang, mudah-mudahan jangan. Iyalah. Iya. Terus ketika jalani hukuman itu, Bung Rio merasa langsung lega ya, sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahan. Langsung Bung Rio merasa bahwa inilah yang pantas Bung Rio terima dengan ikhlas untuk bagaimana ke depan lebih baik toh. Bersyukur Bung Rio itu ditangkap seperti itu. Sangat bersyukur kan? Juga karena kalau tidak ada kejadian itu pasti kita akan merajalela melakukan kegiatan goblok itu. Iya, itu satu. Yang kedua, jangan sampai Bung Rio dan teman-teman bisa kehilangan nyawa juga. Iya kan? Dihajar dengan massa atau mungkin dilakukan pembakaran apa begitu, aniaya massa, dan bisa Bung Rio dan teman-teman bisa kehilangan nyawa seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya bersyukur masih Tuhan masih sayang. Masih sayang, masih ditangkap seperti itu dan keluar juga dalam keadaan sehat, dan intinya kalian bisa berubah dan tidak mengulangi lagi hal-hal seperti itu. Apa yang mau disampaikan dari Bung Rio kepada kita warga Timika semua supaya kita tuh nggak kena kejamret? Ada nggak tipsnya? Ada ya, tips. Ada tipsnya nggak supaya kita ini di luar ini ibu-ibu, cewek-cewek atau bapak-bapak itu nggak kena jamret? Itu seperti apa? Nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Iya, itu seperti apa? Tipsnya itu yang pertama, ketika jalan keluar, jangan sekali-sekali memegang tas atau menggandeng tas di samping tangan. Taruhlah tas dalam bagasi. Dalam bagasi. Oke. Yang kedua, HP kalau bisa biasa itu kan di dashboard motor itu. Dashboard motor itu ya. Ditaruh di situ. Itu memancing. Jadi usahakan taruh di kantong. Di kantong atau tidak taruh dalam tas, langsung ditaruh dalam bagasi. Kayak gitu. Oke. Pokoknya barang-barang berharga semua. Jangan diperlihatkan. Kalau kalung di jalan gitu, emas kalau atau kalung gelang, itu nggak terlalu. Itu biasa kalau macam jamret-jamret yang sadis. Sadis ya. Baru kalian tidak begitu ya. Kalau di luar-luar di Jakarta, Kota Makassar kan. Mungkin. Tapi kalau kita nggak sampai seperti itu. Tapi jangan juga. Jangan juga karena itu bisa memancing orang yang tidak ada niat jahat. Jadi kira-kira di Timika ini masih rawan jamret tidak, Bung Rio? Kalau menurut saya sekarang tidak terlalu kayak dulu-dulu. Tapi masih ada beberapa kayak gitu. Kalian biasa baku tahu tidak sesama jamret begitu? Kalau itu saya tidak baku tahu. Tidak baku tahu masing-masing. Mereka masih naik-naik badan. Kita kan dulu. Orang yang sekarang, jadi beda jalur gitu. Jadi tidak baku tahu lagi. Kayak begitu. Terus itu tips-tips yang Bung Rio sampaikan ke kita supaya terhindar dari jamret seperti itu. Kalian pernah nggak mau menjamret ke dalam mobil begitu? Mobil berhenti apa? Tidak pernah. Cuma motor saja seperti itu. Terus kalau seandainya teman-teman dan Bung Rio mewakili pada hari ini, mungkin korban jamret ini ada yang nonton video ini. Apa yang mau disampaikan Bung Rio kepada mereka?
Yang saya mau sampaikan, saya dengan hati yang dalam ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Saya salah, saya sangat-sangat berdosa melakukan hal itu. Kiranya bisa dengan ikhlas memaafkan saya dengan setulus hati. Ya mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Bung Rio. Terima kasih Bung Rio sudah berbincang dengan kami pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua juga. Bagaimana supaya kami lebih berhati-hati di jalan raya. Dan juga Bung Rio adalah pengalaman bagaimana jadi jambret sampai mengikuti proses. Dan kini sekarang sudah bebas dan sudah hidup lebih baik bersama dengan keluarga dan beraktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih Bung Rio. Mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang lagi. Terima kasih sudah datang di sebuah podcast kami. Terima kasih. Terima kasih juga atas apa yang telah dibincangkan dan salam sukses selalu.